Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Ari Faizal, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Negeri Gorontalo, PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi senyawa hidrokarbon dengan submateri kekhasan atom karbon. Berikut video pembelajaran dari saya, selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Oke, sehat semuanya? Sehat. Sehat ya. Ya, di sini ada yang tidak masuk? Masih semua ya? Oh, berarti anak kelas ini semuanya sehat-sehat ya, rajin-rajin semuanya bisa berangkat seperti itu ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin kita berdoa. Ya, siapa ketua kelasnya? Oh, Salma. Ya, Salma silakan bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Mbak Salma sebagai ketua kelas sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi bisa membuat pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat nanti di sekolah maupun nanti di masyarakat. Seperti itu ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya mau tanya dulu, di sini ada yang pernah makan sate? Pernah? Oh, salah. Pertanyaannya bukan seperti itu. Ada yang nggak pernah makan sate? Oh, ada. Nggak pernah makan sate? Gue kasihan sekali. Berarti nanti habis ini kita masak sate bareng-bareng untuk Mbak siapa? Mbak Najwa ya, biar bisa merasakan rasanya itu sate itu seperti apa. Ya, sebelum kita mulai, di sini saya punya gambar sate. Ya, kalau kalian kita melihat sate itu seperti apa? Kalau kita melihat sate itu kayak gimana? Ada yang bisa menjawab? Makanan, enak. Dan sekarang kalau misalnya nih saya punya sate, di sini kan ada gambar sate. Ada saya membakar kayu, kemudian saya membakar kertas. Dari ketiga itu, kira-kira persamaannya itu ada di mana? Dibakar, betul sekali. Asap, betul sekali. Selain itu, ada nggak persamaannya yang tiga-tiganya itu mesti ada? Terlihat jelas sekali. Gosong itu berarti biasanya warnanya apa? Warnanya hitam tadi ya. Jadi di dalam sate itu tersendiri kalau kita melihat ada hitam-hitamnya, kemudian nanti ketika kalian membakar kayu, kemudian kalian membakar kertas, pasti akan timbul yang namanya arang atau bagian yang hitam itu ya. Itu adalah salah satu ciri khas dari atom karbon. Jadi nanti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu adalah senyawa hidrokarbon. Tapi sebelum kita membahas tentang senyawa hidrokarbon, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu karbon ya. Jadi nanti kita akan fokus dulu terhadap apa itu karbon, apa itu saja kekhasannya, keistimewaannya atom karbon itu seperti apa dan lain sebagainya ya. Ya, untuk selanjutnya saya sampaikan untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi nanti kita akan melakukan pembelajaran secara kelompok, di mana nanti melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis kekhasan atom karbon. Bedanya atom karbon dengan yang lainnya itu apa sih? Seperti itu ya. Jadi kemudian ada yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan senyawa yang termasuk ke dalam senyawa karbon. Jadi senyawa kan itu kemarin ada banyak. Nah itu nanti dibedakan lagi, ada yang senyawa karbon, ada yang bukan senyawa karbon. Nanti kita akan mengelompokkan itu. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis jenis atom berdasarkan jumlah atom C-nya. Jadi nanti dari keistimewaan atom karbon itu, nanti kita akan menentukan jenis atom karbon itu seperti apa. Ada karbonnya itu ada berapa saja jenisnya, nanti akan kita pelajari. Kemudian yang selanjutnya yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat model visual senyawa hidrokarbon menggunakan aplikasi berbasis WebMolView. Ya, di sini ada yang sudah pernah membuka aplikasi berbasis WebMolView?
Belum ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang apa namanya menggambarkan. Kemarin kan kita belajar kimia itu abstrak ya. Abstrak itu atom C itu seperti apa, senyawa itu seperti apa sih. Nah, nanti akan digambarkan melalui aplikasi berbasis web yaitu MolView. Jadi nanti kita akan praktek di situ juga membuat model visual dari aplikasi berbasis web seperti itu. Ya, untuk selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, nanti kita akan melihat bersama-sama tentang video. Ya, saya tampilkan video, nanti coba kalian simpulkan, coba kalian identifikasi apa saja yang kalian dapatkan dari video yang akan saya tampilkan. Ya, silakan bisa menyaksikan video. Warga pun berharap agar BBM jenis Pertalite maupun solar tidak lagi sulit dicari. Kelangkaan BBM jenis Pertalite juga masih terjadi di sejumlah SPBU di Lebak, Banten. Seperti yang terlihat di salah satu SPBU yang berada di Jalan Cipanas Raya, Kampung Narimbang, Kecamatan Rangkas Bitung. Kondisi seperti ini hampir setiap hari terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Lebak. Hal ini membuat pengendara terpaksa mengisi kendaraannya dengan BBM jenis Pertamax, walaupun dengan harga yang... Iya, video yang saya tampilkan di sini ada yang mau menyampaikan apa sih yang kalian dapatkan tadi dari video yang saya tampilkan? Ada? Oh ya, Pak Husnul silakan. Tentang bensin yang biosolar dan pertalite langka sehingga warga mengisi dengan bensin Pertamax. Oh ya, ya tadi Mbak Husnul bilang tentang bensin, kemudian solar itu bahan bakar itu yang kita gunakan pada kehidupan sehari-hari langka ya, sehingga kita harus membeli yaitu bahan bakar Pertamax yang itu pada dasarnya harganya itu lebih mahal. Berarti kalau misalnya kita membayangkan berarti Pertalite sama Pertamax itu sama atau beda? Beda. Bedanya ada di mana? Iya, bedanya di harga. Selain di harga, kualitasnya. Tapi kalau kita secara secara kita punya motor, itu kan berarti sama-sama digunakan untuk bahan bakar. Misalnya kita melihat Pertamax dengan Pertalite, kalau misalnya kita mampir ke pom bensin itu kan ada tulisannya Pertamax itu adalah 92, kalau Pertalite itu 90 pas ya. Nah, itu apa sih itu 90 dan 92? Itu adalah nanti nilainya adalah bilangan oktan. Tapi kita tidak akan berbicara tentang bilangan oktan itu sendiri. Sama dia adalah senyawa dari karbon, salah satu senyawa dari karbon, akan tetapi mempunyai jenis yang berbeda. Begitu juga nanti kenapa kok senyawa karbon itu bisa membuat senyawa yang berbeda-beda? Salah satunya itu adalah dari kekhasan atau keistimewaan dari atom karbon. Ya, sebelum kita membahas tentang keistimewaan atau kekhasan dari atom karbon itu tersendiri, apa sih pengertian dari atom karbon? Kita harus tahu dulu, atom karbon itu apa? Kemarin kita belajar tentang sistem periodik unsur. Ya, pas kelas 10 kita ingat ya, di mana atom karbon itu terletak pada golongan berapa? Golongan 4 apa? Golongan 4A. Dan dari golongan 4A itu ternyata nanti banyak sekali keistimewaan dari atom karbon yang membuat nanti senyawa dari karbon itu banyak sekali. Dan bukan hanya itu, dan nanti akan kita pelajari dan kalian akan mencarinya sendiri nanti apa sih keistimewaan atom karbon, apa sih atom karbon itu dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kalau golongan 4A dia mempunyai elektron valensi berapa? 4. Elektron valensinya adalah 4. Sekarang kalau kita membayangkan atom karbon itu seperti apa nih? Ya, seperti apa sih saya tampilkan di sini di aplikasi MolView-nya. Kalian lihat coba di sini. Ini adalah atom karbon itu yang di tengah. Ya. Atom karbon itu adalah yang di tengah. Kalau kalian melihat dari sini atom karbon itu berarti seperti apa? Dia punya apa saja? Punya antena, ya bolehlah punya antena. Antenanya berapa? Antenanya berapa? 4. Antenanya 4 sama dengan apa tadi? Yang 4 itu tadi apa? Oh, unsur bola bukan. Yang 4 itu tadi apa? Elektron
valensi elektron valensinya 4 sehingga dia punya antena 4. Tapi di sini kita membahasnya bukan antena, tapi dia mempunyai tangan 4. Jadi kalau kita lambangkan atom karbon itu mempunyai tangan 4. Di mana 4 tangan ini dapat mengikat atom yang lain sehingga dari karbon ini sendiri dia dapat membentuk suatu senyawa yang sangat banyak. Nah, nanti kalian akan belajar juga bagaimana nih kalian nanti mengelompokkan atom karbon. Oh, atom karbon misalnya saya punya CH4. CH4 itu nanti bentuknya seperti apa sih? Nah, nanti kalian akan gambarkan di mol view-nya ini. Kemudian kalau misalnya saya punya CH3COH misalnya seperti itu, nanti bentuknya seperti apa sih? Nah, nanti akan kita buat di aplikasi berbasis web ini. Nanti kalian akan mencoba satu-satu untuk bentuknya itu seperti apa, biar kalian itu lebih tahu dan lebih tidak abstrak gitu ya. Kemarin kan kalian membayangkan H2 misalnya, kemarin kalian membayangkan H2SO4 itu seperti apa sih? Kok bisa struktur Lewisnya itu seperti ini, struktur Lewisnya itu seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana membuat model itu ya. Dan membuat modelnya kita hanya menggunakan aplikasi berbasis web. Jadi setelah ini kita akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Kemarin sudah saya bagi ya untuk kelompoknya. Ya, nanti silakan kalian ke tempat duduk masing-masing bersama dengan kelompoknya dan bawa laptop ya. Bawa ya, oke. Kalau sudah bawa, jadi nanti silakan laptopnya dikeluarkan. Kemudian nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Silakan nanti akan kalian kerjakan bersama. Seperti itu ya. Silakan bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, gitu ya. Silakan bisa bergabung dengan kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Yuk, bisa bergabung dengan kelompok. Ya, sudah ya. Berarti ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2 dan itu kelompok 3. Nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Nanti apa yang kalian kerjakan itu silahkan bisa mengikuti apa yang dituliskan di dalam petunjuk LKPD. Nanti saya akan keliling bagaimana untuk mengerjakan LKPD ini. Ya, jadi silakan nanti bisa diskusi dan bisa kalian kerjakan bersama-sama. Ya. Untuk 3 kelompok sudah dapat LKPD-nya semua ya? Ya, kalau sudah berarti silakan bisa berdiskusi mengerjakan apa yang ada di LKPD. Oh ya, jangan lupa laptopnya untuk disiapkan ya. Ya, silakan untuk bisa dikerjakan. Yang termasuk senyawa dari karbon itu berarti dia mengandung unsur C kan, kemarin sudah sesuai dengan buku yang sudah disebutkan. Jadi berarti ini senyawa hidrokarbon bukan? Ya maaf, bukan senyawa hidrokarbon ya, senyawa karbon bukan? Senyawa karbon karena ada unsur C-nya. Yang ada unsur 4 tangan, berarti C itu nanti tangannya harus semuanya berjumlah 1, 2, 3, 4. Ada 3 dari ini. Nah, 1, 2, 3, 4. Kan semuanya sama. Nanti penelitiannya coba nanti dibaca di bukunya itu penelitiannya kalau seperti ini pas kita coba cari referensi, boleh di internet ataupun boleh di dalam buku. Ada karbon, tapi kan aku di sini ada unsur-unsurnya kan ada, berarti dia masuk ke dalam senyawa karbon. Kalau yang kedua sama ada tidak ada, berarti dia bukan termasuk senyawa karbon. Itu sedang senyawa yang dia yang kedua ada 2. Kemudian ini ada D-nya di tangan kira di tangan klik tangan nah itu tadi yang tadinya begini nah diklik tangan nanti nah di sini kan kita lihat bahwa C itu berarti yang abu-abu, yang H itu adalah yang putih, dan C ini punya tangan berapa? 2. Nah, 3, 4 ya kan, tadi tangannya 4 ya. Silakan coba untuk senyawa yang lain. Ya, sudah ya. Jadi nanti diskusinya kita sudah selesai. Jadi silakan nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Tadi ada 3 kegiatan, kegiatan nomor 1, kegiatan nomor 2, dan kegiatan nomor 3. Nanti bersama-sama kita akan menyimpulkan apa sih hasil dari diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu.
silakan. Ya, silakan dari kelompok 1, silakan untuk yang lainnya bisa mendengarkan ya. Ya. Perkenalkan, saya Salma dari kelompok 1. Di sini mau menjelaskan tentang senyawa karbon atau senyawa bukan karbon. Yang senyawa karbon itu di senyawa kimia terdapat unsur C, seperti contohnya ada C6H12O6, ada CH3, COOH, CCI4, C2H5OH. Ya, ada lagi? Kalau yang senyawa bukan karbon, seperti contohnya H2SO4, KMNO4, sama MgOH2. Itu dari kelompok 1 ada yang mau bertanya? Itu tadi dari kelompok 2 tidak ada pertanyaan? Nggak ada yang mau bertanya? Ya, sama semua ya? Ya, berarti kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Silakan bisa kembali ke tempat. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi dari kelompok 2 akan mempresentasikan bekasan atom karbon berdasarkan bentuk ikatan. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon, contohnya alifatik, aromatik, dan alisiklik. Sudah? Ada yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, silakan dari kelompok 1 yang mau bertanya. apa sih perbedaannya alifatik, alisiklik, sama aromatis? Ya, tadi ada yang mau bertanya, tadi sama bertanya, apa sih perbedaannya alifatik, alisiklik dengan aromatik? Coba yang kelompok 2 bisa menanggapi. Ya, jadi perbedaan antara alifatik, alisiklik, dan aromatik terletak pada bentuknya. Kalau alifatik bentuk rantainya terbuka, kalau alisiklik rantai tertutup, kalau aromatik ikatan tunggal selang-seling dengan ikatan kerangka. Ya, seperti itu ya. Ya, sama ya. Jadi kalau alifatik itu tadi rantainya tunggal atau terbuka ya, rantainya terbuka. Yang alisiklik itu rantainya tertutup. Aromatik itu selang-seling ya antara ikatan tunggal dengan ikatan rangkapnya. Ya, betul sekali ya. Jadi beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 bisa kembali ke tempatnya. Yang selanjutnya yaitu kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 yang mau maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alhamdulillah dari kelompok 3. Ini mempresentasikan membedakan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Pada senyawa A, atom C primer terletak pada C nomor 1, 2, 5, dan 4. Pada C kuartener terletak pada nomor 3. Pada senyawa B, atom C primer terletak pada C nomor 1, 7, 8, dan 6. Pada C sekunder terletak pada nomor 4. C tersier terletak nomor 2. C kuartener nomor 3. Ya, itu ya tadi dari senyawa yang tadi saya berikan di LKPD ditentukan ada atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener, di mana itu ada tergantung pada atom C primer itu nanti dia mengikat atau tidaknya dengan C yang lain. C sekunder itu juga seperti itu, nanti dia mengikat C itu ada berapa. Kemudian nanti ada yang mau ditanyakan dari yang kelompok 3? Ya, dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Coba. Cara membedakan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener itu gimana? Oh, jadi pertanyaannya cara membedakan atom C primer, C sekunder, dan tersier, dan kuartener itu seperti apa? Gitu ya. Ya, silakan untuk bisa dijawab bagaimana caranya? Jadi cara membedakannya, atom C primer mengikat satu atom C lain, atom C sekunder mengikat dua atom C lain, atom C tersier mengikat 3 atom C lain, atom C kuartener mengikat 4 atom C lain. Ya, seperti itu. Bagaimana? Nah, jadi menurut jawaban dari kelompok yang ketiga, dari kelompok 3 tadi, atom C primer itu dia adalah yang mengikat satu atom C yang lain. Kalau sekunder mengikat berapa? 2 atom C yang lain. Tersier 3 atom C yang lain. Kalau kuartener 4 atom C yang lain. Tadi kan atom C itu mempunyai 4 tangan.
Kalau salah satu tangannya itu mengikat atom C yang lain berarti C primer. Kalau dua tangannya mengikat atom C yang lain berarti sekunder. Kalau tiga tangannya mengikat atom C yang lain tersier. Kalau keempat-empatnya mengikat atom C yang lain berarti itu C kuartener. Seperti itu ya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok yang ya, silakan bisa kembali ke ya. Tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari ketiga kelompok. Nah, tadi kan kalian menggambarkan atau memvisualisasikan bentuk dari senyawa yang kalian tuliskan di aplikasi berbasis webnya. Ada yang mau menampilkan tadi sudah menggambarkan apa saja? Kelompok berapa? Kelompok 1 ya, kelompok 1 silakan nanti coba menampilkan di depan. Oh, tadi saya menggambarkan CH3 misalnya gambarnya adalah seperti ini dan seperti itu, gitu ya. Silakan nanti untuk kelompok 1 bisa menampilkan visualisasinya dari yang kalian buat, ya. Ya, silakan untuk kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 1 di mana tadi yang digambarkan adalah HC, kemudian rangkap 3 dengan C, kemudian H lagi. Gimana bentuk molekul atau bentuk visualisasi yang kamu dapatkan? C mempunyai 4 tangan, yang satu untuk mengikat H, yang tiga untuk membentuk rangkap 3. Membentuk rangkap 3. Coba itu diputar-putar. Ya, jadi kita bisa lihat di depan ya, ada 4 tangan C, yang C itu berarti adalah yang warna abu yang besar ya, yang besar. Kemudian yang kecil itu adalah H. Di situ C itu mempunyai 4 tangan, yang satu mengikat H, kemudian yang 3 adalah membentuk ikatan rangkap 3. Seperti itu. Jadi penggambarannya visualisasi kurang lebih seperti itu ya. Jadi C itu dia mempunyai berapa tangan? 4 tangan. Yang 4 tangan itu harus dipakai semua. Bisa untuk mengikat atom C yang lain ataupun mengikat atom yang lain selain atom C. Itu ya, itu untuk visualisasi dari kelompok 1. Ya, beri tepuk tangan untuk yang kelompok 1. Ya, itu tadi ya, ada presentasi dari 3 kelompok. Dari 3 kelompok itu kita dapat menyimpulkan apa sih kekerasan atom karbon yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ada yang mungkin bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kekerasan atom karbon itu ada apa saja? Angkat tangan. Tadi kan kita belajar tentang senyawa primer, sekunder, dan tersier ya. Itu bagaimana sih bentuknya? Tadi kan kalian juga mungkin sudah mencoba melalui aplikasi Monview-nya ya. Tadi bahwa C primer itu mengikat 1 atom C yang lain, sekunder mengikat 2 atom C yang lain, tersier 3 atom C yang lain, kuartener 4. Jadi kalau misalnya kita gambarkan atau visualisasinya itu seperti ini ya. Ini adalah atom C primer, yang di pinggir-pinggir ini adalah C primer ya. Kemudian C sekunder itu berarti dia mempunyai 2H. Di sini kita lihat yang mempunyai 2H. Oh, ini kan 2H, hanya ada 2, putih-putihnya ada 2 ya. Kemudian ada yang tersier, berarti nanti dia karena tersier sudah mengikat atom C yang lain, hari itu tinggal berapa? 1 ya, tinggal 1. Kalau kuartener berarti yang di tengah ini dia sudah tidak mempunyai tangan lagi untuk mengikat atom H, itu ya. Ya, silakan untuk Salma, bagaimana kesimpulannya? Atom C mempunyai 4 elektron valensi, dapat membentuk rantai terbuka dan tertutup. Struktur atom karbon memungkinkan membentuk C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Dapat yang pertama itu dapat membentuk, yang pertama mempunyai 4 elektron valensi. Yang kedua membentuk rantai terbuka. Membentuk rantai terbuka dan tertutup. Yang ketiga karbon menghubungkan membentuk C primer. Oh, bisa membentuk C primer, C sekunder, tersier, dan kuartener. Ya, kemudian yang pertama tadi dia memiliki 4 elektron valensi. Kenapa kok itu istimewa? Di mana 4 elektron valensi itu dia dapat mengikat atom C itu sendiri atau C yang lain, atau bisa mengikat atom yang lain, sehingga atom atau senyawa karbon itu jumlahnya bisa sangat banyak
sekali. Ataupun ketika misalnya C nanti berikatan dengan C yang lain, C berikatan dengan C yang lain, C yang lain, sehingga dia nanti akan membentuk suatu rantai karbon. Dan rantai karbon ini jumlahnya bisa sampai tak terhingga, karena C-nya bisa mengikat atom C yang lain, C-nya bisa mengikat atom C yang lain, C-nya bisa mengikat atom C yang lain. Itu adalah kekhasan dari atom karbon. Ya, boleh tepuk tangan untuk Mbak Salma yang sudah bisa menyimpulkan kekhasan atom karbon ini. Dan ya, itu ya yang tadi kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, karena kalian sudah belajar, berarti ada yang namanya evaluasi. Jadi nanti setelah ini akan saya bagikan soal. Tadi kan mengerjakan kalian kelompok, tapi untuk soal yang ini kalian mengerjakannya adalah secara individu sendiri-sendiri ya. Jadi silakan nanti dipersiapkan untuk alat tulisnya, kemudian saya bagikan untuk soal evaluasi ya. Sudah dapat soal semua ya? Ya, silakan dikerjakan. Itu ada 10 soal. Berapa menit? 5 menit? 5, ya 10 menit ya. Silakan 10 menit bisa dikerjakan. Nanti kalau yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Ya, silakan bisa dikerjakan. Sudah waktunya 10 menit, waktunya sudah habis, silahkan bisa dikumpulkan. Yuk, dikumpulkan yuk. Melakukan diskusi, silakan nanti hasil diskusinya kalian buat, buat di rumah dengan bahasa kalian, dengan hasil yang semenarik mungkin. Kemudian nanti untuk hasilnya kalian upload di Google Classroom ya, yang kemarin kita buat. Silakan nanti hasil dari diskusi kalian, walaupun tadi diskusi tapi untuk hasilnya kalian upload sendiri-sendiri ya. Silakan nanti kalian upload di Google Classroom, kemudian nanti besok saya akan lihat hasil diskusi kalian itu seperti apa ya. Ya, kemudian untuk selanjutnya ada yang mau menyampaikan apa saja sih yang kegiatan kita pada pagi hari ini? Kegiatannya menyenangkan, membosankan, apakah materinya itu bisa dipahami atau tidak? Ada yang mau menyampaikan? Oh, ada ya. Silakan, siapa? Pelajaran pagi hari ini sangat menyenangkan dan materinya sangat bisa dipahami. Terima kasih ya, tadi Mbak Salma bilang katanya pembelajarannya mungkin menyenangkan, karena selama ini kan kita belajar kimia itu secara abstrak ya, nggak tahu molekul itu bentuknya seperti apa sih, CH4 itu bentuknya seperti apa sih, tapi tadi kita belajar bagaimana cara memvisualisasikan dengan aplikasi berbasis web, yaitu molekul ya. Kemudian dari keseluruhan pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini? Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu mempelajari pertama, atom C mempunyai 4 elektron valensi. Yang kedua, dapat membentuk rantai terbuka atau tertutup. Dan yang terakhir, struktur atom karbon dapat memungkinkan membentuk C primer, sekunder, tersier, dan kuartil. Terima kasih untuk Mbak Kana ya, tadi sudah bisa disimpulkan ya. Memang pembelajaran pada pagi hari ini kita tadi membahas kurang lebih adalah tentang kekhasan dari atom karbon. Atom karbon itu kan punya 4 tangan ya, 4 tangan, dia bisa mengikat atom C itu sendiri ataupun atom yang lain, bisa atom C ataupun atom yang lain, sehingga senyawa yang terbentuk dari atom karbon itu bisa sangat banyak sekali. Dan atom C sendiri karena bisa mengikat atom C yang lain, maka dia dapat membentuk yang namanya rantai karbon. Rantai karbon itu sendiri bisa nanti bentuknya C-nya 1, C-nya 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Di mana nanti rantai karbon itu sendiri ada yang ikatannya tadi rangkap berapa? Rangkap 2 dan rangkap 3, dan ada yang tidak ada rangkapnya atau ikatan
tunggal. Nah, nanti kita akan mempelajari ikatan yang dia rantai karbon yang dia ikatannya tunggal semua, ada yang ikatannya rangkap 2 dan ada yang ikatannya rangkap 3, yaitu kita akan mempelajari itu di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkena. Ya, itu pembelajaran kita yang akan datang. Karena pertemuan kita pada pagi hari ini sudah selesai, karena kita tadi membuka dengan doa, alangkah lebih baiknya kita menutup juga dengan doa. Ya, silakan siapa yang mau memimpin doa? Sama lagi ya, silakan nanti untuk bersama bisa memimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Mbak Salma yang sudah memimpin kita untuk berdoa. Tadi dibuka dengan doa, ditutup dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa membawa manfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, selamat pagi, selamat berjumpa di pembelajaran dunia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.